إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca bait-bait syair di Alfiah Ibnu Malik. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca bait yang ke-60 ya. Yang disebutkan di situ beliau mengatakan wa min dhamir raf'i ma yastatiru kaf'al wafiq naktabit id tashkuru ya. Berkenaan dengan dhamir mustatir ya, di bait ke-60 berkenaan dengan dhamir mustatir ya. Kemarin sudah kita sebutkan ada yang mustatirnya itu jawaz, yaitu pada dhamir huwa dan dhamir hiya. Kemudian ada yang mustatirnya wujub, ya wajib, ya beliau disebutkan di Syarah Ibnu Aqil. Yang pertama yaitu fi'il amr untuk mukhatab tunggal ya, sebagaimana disebutkan di PSR kaf'al, if'al. Nah, kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari' yang awalnya hamzah. Ya, di bait syair disebutkan wafiq. Ya, ini dhamir mustatir wujub. Kemudian yang ketiga fi'il mudhari' yang awalnya nun. Ya, di bait syair disebutkan naktabit. Ya, naktabitu, najlisu, ya, naqra'u dan seterusnya. Yang keempat yaitu ada tashkuru. Maksudnya adalah fi'il mudhari' yang awalnya tak untuk khitab yang tunggal, yaitu dhamir anta ya. Jadi untuk yang mustatir wujub di sini disebutkan ada 4 tempat ya. Kemudian yang jaiz itu di 2 tempat, baik itu madhi atau mudhari', yaitu di dhamir huwa dan dhamir hiya. Ya, kita lanjutkan di bait ke-61. Qala al-musannifu Ibnu Malik rahimallahu ta'ala wa dzurtifa'in wan fisali anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu. Ya, kita tulis bait ke-61. Wa dzurtifa'in wan fisolin anahu huwa wa anta wal furu'u la tashtabihu. Nah, coba kita i'rab. Ya, di sini ada zu, kita tarkib jadi mubtada ismim, kemudian irtifa'in sebagai mudhaf ilaih, zu irtifa'in mudhaf ilaih. Kemudian wan fisali infisal, nah ini ataf ke irtifa.
Kemudian ada lafadz ana, ini khobarnya. Lafadz ana khobar dari zu tadi. Jadi ini mubtada, ini pasangannya ya, ini pasangannya, ini pasangannya. Kemudian huwa, ada itu huwa ataf ke ana, tapi tidak disebutkan apa, tidak dimunculkan hurufnya. Nah, wa anta, nah, anta sama ataf ke ana. Ini ada wawu atafnya ya. Kemudian al-furu ya. Al-furu ini mubtada. Kemudian la tastabihu, istabha yastabihu, ini fi'il apa? Mudhari ya. Istabha yastabihu, tastabihu. Jadi ada apa? Fa'ilnya dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir, takdiruhu hiya. Ini kembali ke furu ya. Ya, wa dzurtifa'in wan fisolin ana wa anta ya. Jadi kan ini masih bahas tentang domir ya. Nanti ada yang domir rofa dan dia munfasil, itu adalah ini domirnya, ana, kemudian huwa, kemudian anta. Nah, kemudian wal furu'u, cabang-cabang dari ana, dari huwa, dari anta adalah la tastabihu, sudah jelas tidak samar ya, sudah jelas. Ini tentang domir rofa, dia munfasil. Jadi bait ini menjelaskan tentang domir yang dia marfu atau fi mahali raf'in dan dia munfasil. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya, bahasanya domir itu ada yang mustatir, ada yang apa? Baris. Ya. Itu kita tulis ulang biar untuk mengingatkan. Ini di pertemuan sebelumnya sudah ya. Domir terbagi, bisa kita bagi ya menjadi apa? Mustatir dan baris ya. Domir ada mustatir, ada baris. Mustatir tersembunyi, baris nampak, zahir ya. Nah, kemudian yang baris ini ya, baris yang ini, baris ini ada cabangnya lagi ya. Ada yang apa? Mutasil ya. Mutasil bersambung. Ada yang munfasil terpisah. Nah, ini juga sudah kita bahas ya. Pembagiannya seperti itu. Nah, kemudian yang baris ini ya, baris yang ini, baris ini ada cabangnya lagi ya. Ada yang apa? Mutasil ya. Mutasil bersambung. Ada yang munfasil terpisah. Nah, ini juga sudah kita bahas ya. Pembagiannya seperti itu. Kemudian yang mutasil ini bisa nanti marfu ya, mansub atau majrur. Ini yang mutasil ya, mutasil marfu nanti fi mahalnya, fi mahali raf'in. Kemudian ada yang mansub, ada yang majrur. Nah, kalau yang munfasil
Nah, kalau munfasil ini marfu, marfuun dan mansubun. Nah, tidak ada yang majrur. Tidak ada yang majrur. Kalau mustatir ini hanya pembagiannya wujub sama jawaz ya. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ada yang mustatir wujuban, ada jawazan. Ini ada yang mutasil, ada yang marfu, mansub, ada yang majrur. Misalnya kalau marfu itu yang misalnya katabtu ya, katabtu. Nah, dhamir ta, dia fi mahalli rafin sebagai fa'il. Nah, misalnya kalau yang mansub sekarang tinggal tambahi maf'ul bih, misalnya katabtuha, katabtuha. Nah, maka ini mansub. Kalau yang majrur misalnya bukunya dia, kita buha, bimali jarin. Nah, nanti yang munfasil ini yang marfu huwa, humahum, huwa. Kalau perwakilnya di sini tadi huwa, ana dulu ya, dakwah huwa, ana, kemudian anta. Nanti mewakili yang ghaib, ana ini mutakalim, huwa itu ghaib, anta mukhatab. Nah, ini kalau munfasil mansub misalnya iya, iyahu, iyaha, dan seterusnya, iyaka. Nah, ini pembagiannya seperti ini. Jadi dhamir, nah kita ulangi ya. Dhamir bisa kita bagi menjadi dua. Mustatir tersembunyi, baris nampak. Yang mustatir itu adalah ada yang wujuban, wajib disembunyikan, ada yang jawaz, boleh tidak disembunyikan. Artinya sudah pernah kita bahas, maksudnya mustatir wujub, bahasanya dhamir tersebut harus jadi fa'il. Kalau jawaz, dhamir tersebut bisa jadi fa'il, bisa juga fa'ilnya isim zuhir ya. Dan ini sudah di pertemuan sebelumnya sudah kita sebutkan mana yang jawaz, mana yang wujub. Yang baris ini dhamir yang kelihatan dibagi menjadi dua, mutasil itu bersambung, munfasil terpisah. Yang bersambung ada tiga macam, marfu atau fi mahalli rafin, mansub, majrur ya. Contoh yang marfu ini misalnya tak fa'il ya, katabtu ya, katabna. Kemudian yang mansub, nah ini kita lingkar ini dhamirnya ha ya, ini mansub. Kalau yang majrur nih jadi mudhof ilaih, kita buha. Lihat ini bersambung nih, bersambung. Yang marfu apa? Yang munfasil terbagi dua, marfu, mansub. Nggak ada munfasil yang majrur. Contohnya ini, huwa, humahum dan seterusnya. Kalau yang mansub, iyahu, iyaha, iyaka dan seterusnya. Nah, itu tadi pembagiannya demikian. Jadi di bait ini musannif menyebutkan dhamir yang marfu munfasil ya. Marfu munfasil. Ya. Jadi kalau kita tulis marfu munfasil nanti dia bisa jadi khobar misalnya ya. Nah, kita tulis huwa, huma, hum. Kemudian hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, kemudian anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya. Jadi totalnya ada
14, tapi ada yang sama ya. Ada yang sama, ini antuma, huma juga sama. Jadi ini namanya dhamir marfu apa? Munfasil. Nah, di bait syair sebutkan ana itu untuk mutakalim ya. Mutakalim itu orang pertama. Mutakalim orang pertama. Kemudian nanti ada yang mutakalim juga orang pertama tapi yang musyarakah, bukan satu orang. Jadi kalau ana itu satu orang pertama satu orang. Ada nahnu. Nah, nahnu itu orang pertama tapi lebih dari satu orang. Musyarakah atau mu'azim nafsahu, atau satu orang yang berbicara tapi dia memuliakan atau mengagungkan dirinya ya. Sebagaimana di Al-Quran biasanya Allah SWT sering menggunakan ya dhamir nahnu ya, Allah tunggal tapi pakai nahnu, ini al-mu'azim nafsahu. Misalnya dalam bahasa Indonesia itu kan kita ngomong kami, nah, padahal saya yang ngomong sendiri gitu kan, tapi kami akan, nah misalnya, jadi untuk penghormatan terhadap diri sendiri. Nah, jadi bisa penghormatan untuk diri sendiri atau memang orangnya banyak, ada 2 orang ngomong kami ya, atau 3 orang ya. Kalau satu pakainya ana atau pakai nahnu bisa kalau dia al mu'azim nafsahu. Kemudian di situ disebutkan anta ya. Kalau anta orang kedua lil mukhatab. Mukhatab laki-laki, anti mukhatabah. Nanti ada antuma mukhatabain yaitu 2 atau mukhatabatain 2 perempuan. Antum mukhatabin laki-laki banyak. Kalau antuna mukhatabat ya, perempuan banyak. Setelah itu huwa lil ghaib untuk ghaib. Kalau hiya ghaibah ya. Huma lil ghaibain atau lil ghaibatain. Kalau hum lil ghaibin, huna lil ghaibat. Jadi di bait syair itu kan disebutkan contohnya dhamir munfasil, marfu munfasil ya. Beliau hanya memberikan contoh ana, huwa dan anta. Nah, ana, huwa dan anta. Padahal di kita catat ada ya, huma, huwa, humahum dan seterusnya sampai ana nahnu. Nah, ini kan contoh saja, wal furu'u la tastabi. Nah, furu'nya itu yang selainnya. Nah, huwa ini kan ana dulu aja ya. Ana furu'nya nahnu. Nah, huwa nanti furu'nya mana? Bisa huma, hum, ya, huma, huna. Nah, anta furu'nya mana? Bisa antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, ini semua sudah selesai, artinya dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil. Jadi hanya menyebutkan tentang di bait ini menyebutkan tentang dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil yaitu pada poin ini ya. Ya. Yang kita buat ini, baganya ini rafa mana? Munfasil rafa. Nah, ini yang dibahas di bait ini ada ini ya. Dhamir rafa munfasil. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di bait ke-62. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.